Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Pratiwi dari kelas MI 1C dengan nomor BP 2101092022 akan menjelaskan materi tentang Windows NT versi 4. Pertama-tama, saya akan menyebutkan tujuan dari laporan ini, yaitu tujuan pertama, agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Windows NT. Yang kedua, agar mengetahui bagaimana cara menginstal Windows NT dengan menggunakan software VirtualBox. Yang ketiga, agar mengetahui fitur-fitur dan versi dari Windows NT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori singkat, yang mana teori singkat dari Windows NT ini merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi seperti Windows 31, NT 31, Windows NT 35, Windows NT 351, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, dan Windows lainnya. Operasi ini pada awalnya mendukung beberapa platform mikroprosesor, dimulai dari Intel 80x86 hingga sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam menginstal Windows NT versi 4. Yang pertama, kita membutuhkan user, yaitu pengguna, yang mana user ini berlaku sebagai seorang yang akan melakukan penginstalan. Yang kedua, kita membutuhkan komputer ataupun laptop, yaitu sebagai tempat untuk melakukan penginstalan. Selanjutnya, kita membutuhkan software VirtualBox. Yang keempat, kita membutuhkan file ISO dari Windows NT versi 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kerja dan hasil pengujian dari penginstalan. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi VirtualBox. Kemudian, kita memilih menu New. Selanjutnya, setelah itu kita akan muncul jendela Create Virtual Machine, yang mana pada jendela ini kita akan membuat nama, tipe, dan versi dari Windows yang kita bikin. Di sini saya memberi nama Windows NT 4. Setelah itu kita lanjut ke langkah next. Setelah itu, kita akan menentukan ukuran memori yang akan dialokasikan ke dalam satuan MB. Yang mana di sini saya isikan dengan ukuran 128 MB. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita akan muncul sebuah jendela hard disk. Di sini kita memilih create a virtual hard disk now. Kemudian kita klik create. Selanjutnya muncul jendela hard disk file type, yang mana di sini kita memilih VDI. Kemudian klik next. Setelah itu akan muncul strong storage on physical hard disk. Di sini kita memilih dynamically allocated. Kemudian kita klik next. Setelah itu, pada bagian file location and size, isikan sejumlah ukuran memori. Di sini sudah tertera langsung dengan ukuran 2 GB. Kemudian kita klik create. Setelah itu, penginstalan nama Windows NT 4 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan memasukkan file ISO NT 4 dengan cara kita klik menu setting. Setelah itu, kita akan menemukan menu-menu seperti yang gambar yang ada di sini. Di sini kita mengambil menu storage, kemudian pilih empty. Setelah memilih empty, kita akan mengklik yang simbol kaset seperti gambar yang di bawah ini, kemudian kita pilih choose virtual optical disk file. Setelah kita pilih menu choose tersebut, maka kita akan mengambil file yang di mana telah kita simpan di komputer kita masing-masing. Di sini file ISO NT4 telah masuk. Setelah masuk, kita langsung saja klik OK.
Pengisian file ISO pada Windows NT pun telah berhasil. Selanjutnya, kita akan klik menu Start. Setelah klik menu Start, akan langsung muncul gambar layar biru seperti gambar di bawah ini, yaitu adanya tulisan Welcome to Setup. Setelah itu, kita lanjut saja dengan klik tombol Enter untuk langkah selanjutnya. Kemudian muncul lagi layar biru. Kita lanjut saja dengan klik tombol Enter. Selanjutnya muncul lagi di mana pada bagian layar ini kita klik tombol C pada keyboard kita masing-masing. Setelah itu akan muncul seperti gambar di layar ini. Yang mana pada gambar layar ini kita menekan tombol Fn dan page down sampai kita menemukan perintah untuk menekan tombol F8. Setelah menemukan perintah menekan tombol F8, maka kita lakukan perintah tersebut. Dengan kita menekan tombol F8 ini, berarti kita menyetujui kebijakan-kebijakan yang ada pada Windows NT 4 ini. Setelah itu, kita klik Enter saja pada layar ini untuk langkah selanjutnya. Jika sudah, kita klik lagi tombol Enter untuk melakukan penginstalan. Setelah itu, kita akan menemukan dua pilihan, yang mana pada pilihan ini kita memilih Format the partition using the NTFS file system. Kemudian klik tombol Enter untuk langkah selanjutnya. Yang mana jika sudah, kita akan muncul sebuah proses format hard disk, yang mana pada proses pemformatan ini kita membutuhkan waktu cukup lama. Jika sudah, seperti gambar yang tertera di sini. Jika sudah, akan muncul layar seperti ini. Kemudian kita lanjut saja dengan klik tombol Enter. Selanjutnya, klik lagi untuk tombol Enter untuk langkah selanjutnya. Setelah itu, kita akan menunggu proses pencekingan pada hard disk serta proses pengkopian file pada ISO ke hard disk, seperti gambar yang ada pada layar ini. Ini adalah proses pencekingan dan proses pengkopian file. Jika sudah, maka akan muncul layar seperti ini. Pada layar ini, untuk lanjut ke langkah berikutnya, kita langsung saja klik tombol Enter. Jika sudah, kita akan kembali ke tampilan awal, yang mana tampilan awal itu yaitu Welcome to Setup. Untuk langkah selanjutnya, kita tetap menekan tombol Enter. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita harus menghilangkan tanda checklist pada Windows NT yang telah kita masukkan tadi. Dengan cara kita pilih menu device, lalu pilih optical driver, pilih menu optical drive, kemudian kita hilangkan tanda checklist pada file ISO yang telah kita masukkan tadi. Sehingga menjadi seperti layar yang tampil ini. Setelah itu, setelah menghilangkan tanda checklist pada file ISO tadi, kita lakukan reset atau restart dengan cara kita menekan tombol menu mesin, kemudian pilih reset. Setelah melakukan restart pada komputer, maka akan muncul layar seperti ini. Sebelum kita klik OK pada Insert Disk, terlebih dahulu kita kembalikan lagi tanda checklist pada file ISO yang telah kita masukkan tadi. Seperti kita klik menu device, pilih optical drive, kemudian kita munculkan lagi tanda checklist pada file ISO. Jika sudah, maka lanjut kita klik OK pada Insert Disk. Jika sudah, akan muncul proses pengkopian file kembali, seperti layar yang tampil seperti ini. Kemudian muncul layar seperti ini. Kita pada bagian ini kita langsung saja klik
tombol Next. Kemudian kita menunggu preparing atau persiapan instalasi. Setelah itu kita langsung saja klik tombol Next. Jika sudah, akan muncul layar seperti ini. Jika sudah, langsung saja langkah berikutnya kita langsung saja klik tombol Next kembali. Nah, jika sudah langkah tadi, maka akan muncul jendela name dan organization, di mana pada jendela ini kita menuliskan name sesuai dengan, di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Pada organization-nya dapat kita kosongkan saja. Jika sudah, kita klik tombol next. Kemudian langkah selanjutnya kita diperintahkan untuk memasukkan nomor produk ID pada Windows NT 4, di mana produk nomor ID ini kita dapat mencari pada Google. Setelah kita masukkan, kita klik tombol next, kemudian akan muncul layar ini, yaitu pemberian nama pada komputer. Di sini saya juga menggunakan nama saya, namun saya menambahkan nomor, yaitu Ulfah 01. Jika sudah, kita langsung saja klik tombol next. Kemudian akan muncul jendela administrator account, di mana di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah password. Di sini kita dapat menggunakan password jika ingin, tapi di sini saya tidak ingin menggunakan password. Jika tidak, maka kita dapat langsung klik tombol next. Jika sudah, di sini kita akan muncul jendela emergency repair disk. Di sini terdapat dua pilihan. Pada pilihan tersebut kita memilih no. Selanjutnya klik next. Jika sudah, terdapat lagi dua pilihan, yang mana pada pilihan ini kita memilih install the mouse command component. Lanjut, klik next. Kemudian kita akan muncul ke tampilan Windows NT Setup kembali. Di sini kita langsung saja klik tombol next. Jika sudah, pada layar yang tampil di sini, kita lanjut saja klik tombol next untuk lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya akan tampil layar seperti ini, yang mana pada bagian ini kita klik tombol start search. Setelah klik tombol start search tersebut, maka akan muncul otomatis AMD seperti layar yang tampil seperti ini. Jika sudah, maka kita langsung saja klik tombol next. Nah, sekarang muncul tampilan yang mana terdapat TCP atau IP protokol, ada NetBEU protokol, dan ada NWLink IP, yang mana kita dapat menceklis salah satu dari pilihan ini. Namun lebih baik kita memilih dari satu pilihan. Di sini saya menceklis semua pilihan tersebut. Jika sudah, kita klik next. Selanjutnya akan muncul layar seperti ini, yang mana pada bagian ini kita lanjut saja dengan klik tombol next. Nah, kemudian jika sudah, maka akan muncul layar seperti ini, yang mana pada bagian full duplex kita memilih default. Jika sudah, kita klik tombol continue. Selanjutnya, setelah kita menekan tombol continue tadi, maka kita akan menunggu proses penginstalan network produk yang telah kita checklist tadi. Jika sudah, maka akan muncul layar seperti gambar yang tertera seperti ini. Pada bagian ini kita langsung saja klik tombol next untuk lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian pada bagian ini lanjut saja kita klik tombol next. Nah, jika sudah, maka kita akan kembali lagi ke tampilan awal, yaitu Windows NT Setup. Ya, mana pada bagian ini kita langsung saja klik tombol finish. Langkah selanjutnya,
kita akan diperintahkan untuk menentukan wilayah di mana kita berada. Di sini saya menggunakan waktu Jakarta. Kita akan memilih di mana lokasi kita berada sekarang. Jika sudah, kita close. Jika close, maka akan tampil layar settingan seperti gambar yang tertera ini. Yang mana pada tampilan ini yaitu berfungsi untuk tampilan Windows NT, warna, seperti pada warna desktop. Di sini saya tidak ingin mengubah, maka saya langsung mengklik tombol OK. Sudah, maka akan muncul layar seperti ini dan kita akan mengklik tombol restart komputer ini. Sebelum kita klik tombol restart ini, terlebih dahulu kita hilangkan lagi tanda checklist pada file ISO yang telah kita masukkan tadi. Dengan cara klik menu device, pilih optical drive, kemudian hilangkan tanda checklist pada file ISO. Jika sudah, maka lanjut saja kita klik tombol restart komputer. Setelah melakukan restart pada komputer, maka akan muncul layar seperti ini. Kita diperintahkan untuk menekan tombol Ctrl, Alt, dan Delete secara bersamaan. Agar memudahkan kita dapat klik tombol Input, lalu pilih keyboard, maka ada pilihan klik tombol Ctrl, Alt, dan Delete ini secara bersamaan. Jika sudah, maka akan tampil seperti layar berikut ini, yaitu diperintahkan untuk memasukkan password. Karena pada langkah sebelumnya kita tidak mengisikan password, maka di sini kita langsung saja klik tombol OK. Dan selesai penginstalan Windows NT pun siap terinstall. Dan inilah bentukan dari desktop Windows NT 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari Windows NT 4, yang mana sejarah Windows NT 4 ini diwujudkan dari puing-puing sisa pengembangan dari sistem operasi IBM OS 2 versi 3, di mana dalam pengembangan sistem operasi tersebut, Microsoft dan IBM melangsungkan pengembangan secara bersama-sama. Beberapa saat sebelum sistem operasi tersebut rampung, Microsoft dan IBM mengakhiri hubungan mereka, dan akhirnya proyek IBM OS 2 pun terbengkalai. Hal ini diakibatkan oleh kesuksesan sistem operasi grafis yang berlangsung di atas Microsoft MS-DOS. Microsoft Windows versi 3 yang terjual lebih dari 1 juta salinan dalam waktu kurang dari sebulan. Sistem IBM OS 2 versi 3 ini memiliki nama kode NTOS 2 dan akhirnya Microsoft pengembang Windows NT sendirian tanpa dibantu oleh IBM. Selama 3 tahun pengembangan, Windows NT pun akhir-akhirnya menjadi sistem operasi yang benar-benar baru. Lepas dari kode 16-bit milik MS-DOS, mendukung operasi 32-bit, dan semua fitur yang dinegosiasikan oleh Microsoft prosesor 32-bit, seperti dapat mengamati memori sampai 4 GB dan mode terproteksi. Selain itu, Windows NT didesain supaya kompatibel dengan sistem operasi terlebih dahulu seperti MS-DOS yang dijalankan dengan menggunakan teknik emulasi. IBM OS 2 dan sistem operasi berbasis POSIX yang telah diganti kodenya untuk Windows 32-bit. Selanjutnya yaitu edisi dari Windows NT ada 3, yang mana Windows NT Workstation, Windows NT Server, dan Windows NT Enterprise. Selanjutnya yaitu adanya fitur-fitur Windows NT 4, yang mana Windows NT 4 ini memiliki 5 fitur. Yang fitur pertama yaitu dukungan penuh untuk prosesor 32-bit, dukungan aplikasi, dukungan keamanan, kemudian dukungan sistem berkas, dan yang terakhir adalah desain full GUI. Selanjutnya adalah versi-versi dari Windows NT 4. Yang pertama ada versi NT 3.1 yang mana varian itu berupa Workstation. Tanggal rilis pada tanggal 27 Juli tahun 1993. Dengan versi build RTM-nya 528. Selanjutnya NT 35 dengan varian Workstation Server. Dirilis pada tanggal 21 September tahun 1994 dengan versi build RTM-nya 807.
Dan masih banyak lagi versi-versinya. Selanjutnya, spesifikasi minimum untuk instalasi. Di sini saya hanya menjelaskan Windows NT saja. Pada Windows NT 351 Workstation, yaitu memiliki CPU sebesar 386 atau 486 per 25 MHz dan RAM-nya sebesar 12 MB dan memiliki ruang kosong sebesar 90 MB. Sedangkan untuk NT4 Workstation yaitu memiliki CPU 486,33 MHz dengan RAM sebesar 12 MHz dan ruang kosong 124 MB. Lama waktu penginstalan Windows NT 4 ini saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit ataupun sampai 15 menit jika tidak ada masalah apapun. Kesimpulannya, jadi sistem operasi pada perangkat sistem ini mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai demon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Salah satu sistem operasi yang digunakan pada zaman dulu yaitu Windows NT. Yang mana Windows NT ini merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista, dan Windows lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.